Salam sejahtera anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam tutorial berikut dalam pertemuan kedua dan ketiga. Pelajaran ini kita akan belajar bab 2, berkarya seni rupa 3 dimensi. Materi seni rupa 3 dimensi, ini ada peta materi, itu berkarya seni rupa 3 dimensi. Nanti ini yang akan kita pelajari slide seterusnya, pengertian seni rupa 3 dimensi, kemudian jenis karya seni rupa 3 dimensi, berikutnya nilai estetika karya seni rupa 3 dimensi, dan proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Kompetensi dasar dalam KD 3.2, memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetika, yaitu KD 4.2, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model atau contoh. Ini KD 4.2 ini adalah praktek nanti. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan nomor 1 adalah mampu menjelaskan pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Tujuan kedua, mampu mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi. Tujuan ketiga, mampu membuat karya seni rupa 3 dimensi. Anak-anak sekalian, mari kita akan bahas materi seni rupa 3 dimensi. Pengertian dan jenis karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki 3 ukuran yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat lebih dari satu sisi saja, tetapi karya 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Berikutnya, anak-anak sekalian, membedakan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan berdasarkan temanya. Membedakan karya berdasarkan tema ini dapat ditelusuri melalui objek-objek yang ditampilkan karya seni rupa 3 dimensi tersebut. Dalam pembelajaran seni rupa, tema dapat digunakan sebagai sarana untuk mengapresiasi sekaligus sebagai sarana untuk menumbuhkan kreativitas penciptaan. Berikut ini adalah contoh gambar 3 dimensi yang berhubungan dengan tema. Jadi kalau dalam berkarya itu, dalam seni itu ada temanya. Gambar pertama, kamu bisa melihat contoh gambar kedua, ya berbeda-beda temanya gambar yang ditampilkannya, gambar ketiga dan gambar keempat. Ini kamu coba amati, kamu boleh belajar memberikan tema dalam 4 gambar di slide ini. Bagian B, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat subjektif dan objektif. Nilai estetis bersifat subjektif memandang keindahan sebuah karya seni berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya. Anak-anak sekalian, mari latih mengamati gambar karya seni rupa di bawah ini. Nomor 1, lakukan pengamatan contoh gambar dalam slide. Nomor 2, catatlah hasil pengamatan kamu, apa saja yang kamu amati.
dalam gambar atau ketiga gambar di bawah ini. Nomor 1, ini gambarnya yang harus kamu amati. Nomor 2, ini gambar yang berbeda. Dan ketiga, gambar yang berbeda. Ini kamu diberi tugas untuk mengamati dan catatlah apa yang kamu amati dari setiap gambar yang sudah ditampilkan. Ini anak-anak adalah tugas tes tertulis pengetahuan yang harus kamu kerjakan. Jawab dan kerjakan pertanyaan berikut. Soal nomor 1, jelaskan pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Nomor 2, jelaskan pengertian tema dalam karya seni rupa 3 dimensi. Soal nomor 3, berikan dan tuliskan contoh tema dalam karya seni rupa 3 dimensi. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan nilai estetis yang memiliki sifat objektif dan subjektif? Jelaskan. Anak-anak, tugas 2 ini segera dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom Seni Budaya. Bagian C, berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. C. Tahapan dan berkarya seni rupa 3 dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. D. Motivasi berkarya dapat berasal dari dalam diri perupa, ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Nah, ini anak-anak adalah tugas kalian, yaitu tugas praktek, tugas 3. Ini kamu kerjakan nanti. Yang pertama, buatlah 2 buah rancangan sketsa, gambar sketsa karya seni rupa 3 dimensi pada lembar kertas berukuran A4. Yang kedua, beri dan tulislah keterangan sederhana ukuran, medium, bahan dan teknik yang akan digunakan pada sketsa yang dibuat tersebut. Ini contoh gambar sketsa. Ini gambar 1, ini disebut gambar sketsa anak-anak ya. Ini ada 3 gambar, ibu berikan 3 contoh. Nah, anak-anak sekalian, buat sketsa lain, ada banyak contoh sketsa. Di internet kamu bisa cari. Ini ibu berikan contoh ketiga gambar ini hanya sekedar contoh bahwa yang dimaksud sketsa, nah inilah contohnya. Anak-anak sekalian, sampailah kita kepada penutup atau kesimpulan. Berkarya seni rupa 3 dimensi adalah kegiatan proses menggunakan alat dan bahan serta medium tertentu melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa untuk memvisualisasikan gagasan, pikiran, dan ataupun perasaan seseorang perupa pada bidang 3 dimensi. Latihlah potensi berkarya seni rupa 3 dimensi, motivasilah dirimu untuk menggali gagasan dan ide berkarya seni rupa 3 dimensi. Jangan biasakan berkata tidak, atau tidak bisa, tidak tahu, tidak berbakat, berkarya, dan sebagainya. Pendidikan seni dan budaya bukan soal pintar, berbakat, dan berprestasi, tetapi pendidikan seni budaya adalah berlatih mengolah pikiran dan kemampuan yang ada pada diri sendiri secara berkesinambungan dengan tujuan dapat berkarya dan berprestasi. Demikian anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih. Udah tuh? Ibu udah kangen. Pas slow banget suaranya, masuk nggak sih? Suara ibu tuh kecil. Coba kita dengar Bu. Sudah. Cuman membukanya. Belum ditutup. Belum ditutup. Belum stop.
Belum di stop tadi. Nah, 10.